Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa melangkah dalam kebaikan. Alhamdulillah bisa duduk dalam curahan rahmah. Alhamdulillah bisa menambah amal kebajikan untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Alhamdulillah sampai hari ini dan semoga sampai akhir usia kita selalu bisa ingat sama Allah Ta'ala, bisa selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu gak akan pernah menemukan ketenangan pada yang lain, gak mungkin. Jadi nggak mungkin kita bisa tenang kepada yang lain. Satu-satunya yang bisa membuat kita tenang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita itu tidak taat, kalau kita itu tidak mendekat, maka hasilnya hati kita tidak akan merasakan ketenangan. Ya, nggak akan merasakan ketenangan, nggak akan merasakan kenyamanan, akan selalu terusik dengan rasa-rasa yang tidak enak. Kenapa? Bagaimana mungkin seseorang yang menentang yang maha kuasa bisa nyaman hidupnya di alam dunia dan di akhirat nanti? Nggak mungkin. Ya, mungkin zahirnya tampak nyantai, mungkin lahiriahnya tampak nyaman, tapi nggak ada yang tahu saat dia sendiri sebetulnya apa yang berkecamuk dalam jiwa dan fikirnya. Nggak mungkin merasakan ketenangan. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya, ketahuilah, hanya dengan ingat Allah hati itu akan jadi tenang. Makanya kalau nggak ingat sama Allah ya nggak mungkin tenang. Ingat Allah dengan sholat, ingat Allah dengan puasa, ingat Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat Allah dengan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam hari ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, khususnya yang duduk bersama saya di masjid yang mulia ini, tentang posisi kita. Ya, tentang posisi kita. Makanya judulnya saya kasih siapa kita. Ya, siapa kita. Sederhana, kita ini adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk. Jadi kalau ditanya siapa kita, jawabannya adalah kita adalah ciptaan. Kita adalah sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang dibuat. Artinya dahulunya nggak pernah ada, kemudian oleh zat yang maha ada kita diciptakan. Ya, kita diciptakan sehingga menjadi ada. Nah, ikhwani rahimakumullah, banyak ini manusia yang lupa kalau dirinya makhluk, lupa kalau dirinya ciptaan. Dan kita mungkin salah satu di antaranya pernah lupa atau sering lupa. Alhamdulillah kalau ingat. Ya, sering lupa itu nggak jadi masalah selama akhirnya ingat juga. Yang jadi masalah adalah lupa nggak pernah ingat. Naudzubillah min dzalik. Manusia lupa ingat ya, itu baik-baik saja. Tapi kalau lupa nggak pernah ingat, naudzubillah min dzalik. Tentunya yang terbaik adalah yang ingat, selalu ingat. Kalau selalu ingat, maka itulah posisi yang terbaik, yang termulia. Kita adalah ciptaan, kita adalah makhluk. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar atau melihat berita
tidak enak. Ya, berita tidak enak. Berita tidak menyenangkan karena kejadiannya massal. Contoh, banjir. Ya, banjir yang terkena satu desa. Ada banyak yang korban meninggal dunia ataupun akhirnya rumah yang rusak, harta benda. Berita ini menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena jumlahnya sangat banyak korbannya. Sebelumnya kita juga mendengar ya berita-berita hilangnya nyawa manusia dalam satu kejadian-kejadian, bukan kejadian alam. Ya, bukan kejadian alam seperti di Korea Selatan ya. Karena manusia berdesakan, kemudian meninggal dunia, jumlahnya banyak. Itu berita yang tidak menyenangkan. Belum lama kita mendengar berita di Cianjur dan sekitarnya terjadi gempa bumi sehingga tidak sedikit korban nyawa dan harta benda serta diri yang terluka dari saudara-saudara kita. Baru kemarin ya, Semeru mengeluarkan sedikit dehemnya sehingga asapnya itu ya, asap dehemnya itu menjadi debu, yang debunya itu kemudian bergerak dan manusia pun berlari meninggalkan debu-debu yang dibawa oleh Semeru. Bahkan Jepang pun katanya menjadi siaga karena dehemnya Semeru. Khawatir nanti terjadi yang namanya tsunami ya, lautnya bergerak menimbulkan ombak yang besar yang disebut tsunami dan lain sebagainya. Semua itu ya, semua itu adalah kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan yang dialami oleh manusia. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya tiap hari ada kejadian tidak menyenangkan. Tapi karena jumlahnya nggak massal, maka orang nggak sadar. Ada saudara kita yang anaknya naudzubillah min dzalik, ya, mengalami kecelakaan. Kemudian anaknya meninggal dunia. Mungkin satu Indonesia nggak ada yang tahu. Tapi sang ibu dan sang ayah merasakan derita, luka, kehilangan anak yang luar biasa. Ada lagi misalnya seorang suami yang istrinya ketika melahirkan anak tercinta, kemudian istrinya meninggal dunia. Bagi sang suami ini adalah derita dan luka yang sangat menyayat hati. Tapi yang tahu hanya suami dan keluarganya. Satu Indonesia nggak merasakannya, tidak merasakannya. Kenapa? Karena yang mengalami hanya satu orang, satu keluarga dan lain sebagainya. Apa yang ingin saya sampaikan? Sebetulnya yang namanya terjadi musibah itu bukan karena gempa bumi, bukan karena air laut yang pasang dan tsunami, bukan karena gunung yang kemudian mengeluarkan lahar dan kawan-kawannya. Sebetulnya yang namanya musibah itu terjadi setiap hari dan setiap saat, hanya saja korbannya itu berbeda-beda. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang anak, ya, ada seorang kakak, ada seorang adik, ya, ada sesama. Bahkan orang yang nggak punya kakak, nggak punya adik, udah nggak punya orang tua, nggak ada yang kenal, dia pun mengalami musibah. Kenapa? Dalam kehidupan ini ada musibah. Ya, kenapa dalam kehidupan ini ada musibah? Itulah yang pengen saya bongkar pada waktu yang singkat di antara maghrib dan isya, dan saya tidak tahu mau ngomong apa. Ya, dan saya nggak tahu mau ngomong apa. Intinya musibah itu nggak enak gitu loh ya. Jadi jangan pernah ada orang kena musibah kamu salah-salahkan. Jangan ada orang kena musibah kemudian kamu hina-hinakan. Jangan ada orang kena musibah terus kamu caci maki. Udah nggak enak kamu caci maki. Mana peranmu? Selain mencaci, memaki, menghina dan lain sebagainya. Orang punya masalah itu ditolong, bukan dihina. Orang punya masalah itu disolusikan, bukan dicaci maki. Orang sedang kena musibah itu dihibur, ya, bukan kemudian jiwanya justru disakiti. Ini bukan sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu dikatakan kalau ada mukmin mengalami hal yang gak enak, siapa yang menyelesaikan masalahnya, maka Allah akan selesaikan masalahnya yang gak enak di dunia dan di akhirat. Itu selalu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu
Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang meninggal karena tenggelam, jangan katakan orang ini begini, orang ini begini. Enggak usah urus semua itu. Tugas semua adalah menghibur keluarganya yang ditinggalkan. Kalau ada orang kecelakaan, jangan kamu mengatakan, oh ini ketabrak emang karena kebut-kebutan. Jangan semacam itu. Orang ini terluka butuh diobati. Tugasmu adalah membantu pengobatan. Nggak usah menilai apa yang terjadi pada manusia tersebut. Kenapa? Kamu adalah makhluk, kamu adalah ciptaan, kamu bukan Tuhan. Kamu nggak punya tolak ukur yang benar untuk mengukur setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Maka tugasmu adalah menjalankan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kamu melihat seseorang itu mendapatkan musibah lantaran dosa-dosanya, tugasmu adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosanya dan membantu dia atas derita yang dia alami, yang dia rasakan. Bukan mencaci, bukan memaki, bukan menghina dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini muncul kelompok-kelompok yang menghina, mencaci, memaki tapi gak ngasih solusi. Contoh ya Bu, ibu masak di dapur, ini contoh, masak di dapur, pakai pisau, namanya masak, pakai pisau. Kemudian ibu mulai mengiris-iris bawang putih atau bawang merah. Kemudian tangan ibu keiris, terluka, keluar darah. Suami melihat, mengatakan, rasain. Memang pantas tanganmu keluar darah, pantas. Karena kamu tadi pagi aku mintain tolong buatkan kopi, tapi kamu nggak mau, maka sama Allah dihukum. Tanganmu itu sobek, tanganmu terluka. Masih untung cuman segitu. Saya mau nanya, suami model begini enaknya diapakan? Para suami jangan komentar ya, ini yang boleh komentar istri ini. Kira-kira enaknya diapakan suami model begini? Tuh, jawaban sadis gitu ya. Ya, usir gitu ya. Oh, usir. Ini ada komentar begitu ya. Sejak kapan suami bisa jadi Tuhan? Dan mengatakan itu gara-gara kamu gak nurut sama aku, maka dihukum sama Allah Ta'ala. Sejak kapan engkau tahu maksud Allah semacam itu? Sejak kapan kamu berperan jadi Allah? Ngeri. Ngeri atau enggak ngeri? Nah, yang ada tuh kita cuman boleh komentar. Mudah-mudahan kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada duri kena kaki, maka itu akan menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat. Betul begitu kan syariatnya? Nggak ada karena ini, karena itu, karena nggak ada. Itu manusianya sendiri yang mengalami, biar yang introspeksi. Kamu nggak usah nilai orang lain. Allah nggak pernah nyuruh kamu nilai orang, tapi Allah suruh kamu nilai dirimu sendiri. Kres. Suaminya bilang, insya Allah kamu akan naik pangkat. Amin. Insya Allah kalau kamu sabar kamu dapat surga. Istri bilang apa? Amin. Terus suaminya ambil ya obat gitu ya. Nanti kalau saya sebutkan namanya kan jadi iklan. Sementara saya nggak dibayar gitu kan ya. Nanti yang lain jadi iri kan, obat untuk membersihkan luka dan lain sebagainya. Istrinya nanti akan berkata, Mas, makasih ya supportnya. Tapi ini kelihatannya karena aku tadi pagi nggak buatin kamu kopi. Nah, ini istri yang begini, ini dikasih hadiah apa ini? Kecupan di kening, I love you. Jadinya bener itu, jadinya bener karena yang berkata yang mengalami. Kita nggak boleh kita menilai orang lain. Ini ngeri nih, musibah apapun itu ya, musibah apapun. Suami naik motor, berangkat kerja. Di tengah jalan bannya pecah, kemudian jatuh, kakinya patah, masuk rumah sakit. Istrinya ditelepon. Istrinya berangkat ke rumah sakit, sampai rumah sakit ketemu suami, langsung mengatakan, makanya jadi suami itu yang benar, yang sayang sama istri. Karena kamu tadi pagi aku minta uang dikit saja, kamu marah-marah, hasilnya kamu dimarah sama Allah Ta'ala.
Saya mau nanya, istri model begini ini diapain? Tolong dong, jangan komentar. Jangan mewakili oknum suami komentar. Ini kan salah gitu ya. Kita nih makhluk, kita ciptaan, bukan Tuhan. Jangan berperan jadi Tuhan, ngeri. Ini akhir-akhir ini kita jadi manusia ini seringkali sok jadi Tuhan. Berperan jadi Tuhan kan mengerikan luar biasa. Istrinya datang nih, coba nih, istri yang udah belajar di MRBC nih. Masya Allah, ibu-ibu berarti kan ya. Nah, tapi insya Allah suaminya nggak ngerti begini. Mungkin ada kasus yang berbeda gitu ya. Istrinya datang, kemudian lihat wajah suaminya, mengatakan, alhamdulillah mas, kamu selamat. Ya, kakimu memang patah, tapi kamu selamat. Jangan khawatir, aku akan dampingi kamu mas. Insya Allah patahnya kakimu diganti surga oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah neraka padam, gak akan membakar tubuhmu. Karena Rasul bersabda SAW, tidak ada satu musibah sekecil apapun, sama hadisnya yang tadi. Belajarnya sama soalnya. Ya, hadisnya sama. Istrinya ngomong begitu, suaminya akhirnya terenyuh. Masya Allah, istriku ini bisa mengambil hikmah. Maka kemudian suaminya ngomong, Dik, makasih ya supportnya, tapi ini kelihatannya saya begini karena saya tadi marah-marah sama kamu, maafin aku ya. Masya Allah. Akhirnya sama istrinya bagaimana? Enggak mas, aku udah maafin kamu kok mas. Masya Allah. Indah atau gak indah? Indah. Jangan berperan jadi Tuhan. Jangan pernah ya mensalahkan orang lain atas apapun yang dia alami, kemudian kamu salahkan dia itu karena perbuatannya. Enggak, kita bukan Tuhan, enggak boleh kita bersikap semacam itu. Contoh misalnya gempa bumi yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kotanya Madinah Al-Munawwarah. Berani kamu ngomong, oh berarti waktu itu banyak orang berbuat dosa tuh di sana. Makanya dikasih gempa tuh sama Allah Ta'ala. Berani ngomong gitu. Masya Allah ya, jadi Tuhan yang ngeri ini orang ini ya. Nggak ada. Yang ada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu angkat pecutnya, cemetinya, kemudian ngomong kepada makhluk yang namanya tanah, yang namanya bumi, dengan gagah mengatakan, kas, hukum tentaranya, kas, dipecut sekali ya. Diam kamu. Kalau saya tidak adil, siapa yang akan lebih adil di muka bumi ini? Diam kamu. Buminya langsung diam. Gempa bumi berhenti. Kenapa? Makhluk ketemu makhluk. Ya, makhluk ketemu makhluk. Makhluknya diajak ngobrol. Aku pimpinannya. Kamu jangan banyak bertingkah. Diam kamu. Diam itu bumi. Coba nanti kamu praktekkan. Diam kamu. Tambah keras gitu ya. Tambah keras. Karena kita siapa gitu ya. Kalau ini kan khalifah, seorang wali Allah, sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang dikasih kabar gembira masuk surga, orangnya masih hidup di alam dunia, radhiyallahu taala anhu. Artinya apa? Musibah ini ya betul, memang dosa itu bisa menjadi ujian buat seseorang dan menghapuskan dosanya. Dosa itu bisa menjadi azab yang disegerakan di alam dunia agar gak kena azab di alam akhirat untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, setiap musibah itu begitu sifatnya, menghapus dosa, naikkan pangkat, menghapus dosa, naikkan pangkat. Gak ada orang beriman dikasih musibah itu azab dari Allah Ta'ala. Gak ada orang beriman begitu. Orang beriman bukan azab namanya, tapi apa? Penghapus dosa. Dihapuskan dosanya biar nanti di akhirat gak kena azab. Atau akhiratnya harusnya keras azabnya, dikasih DP dulu di dunia sedikit. Biar apa? Nanti di akhirat gak terlampau keras. Nanti dilanjutkan siksa kubur. Ya, siksa kubur dihabiskan, nanti gak masuk neraka. Akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syariat. Maka kita gak boleh menghakimi siapapun dengan nafsu, menghakimi siapapun dengan
akal, menghakimi siapapun dengan diri kita, tapi harus pakai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi contoh ya tentang kejadian musibah yang terjadi di sana dan di sini. Nah, sekarang posisi kita makhluk ciptaan. Makhluk ini kira-kira punya kekuatan nggak? Ini apa ini? Ya, tisu orang bilang ya. Orang bilang tisu. Tisu ini kuat atau lemah? Lemah, karena ini dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya Allah yang kasih, idenya Allah yang kasih. Lemah nih tisu, nggak punya kekuatan. Kita ini jauh lebih lemah dari tisu ini. Gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Itu manusia lemah. Di tangan Allah Ta'ala, terserah sama Allah mau dibeginikan, terserah sama Allah mau dibeginikan, terserah sama Allah mau diapakan, terserah. Kenapa? Kamu miliknya Allah, kita ini miliknya Allah. Maka nggak boleh protes dengan apapun keputusan Allah. Siapa kamu? Tisu. Mau protes sama saya? Mau saya buat misalnya begini, boleh nggak? Oh maaf ya, contoh jorok. Mau saya buat begini? Boleh nggak? Boleh. Mau saya buat begini? Boleh nggak? Boleh. Mau saya buat begini? Kan agak dramatis gitu. Boleh nggak? Boleh. Mau saya buat dia untuk sebagai alas Al-Quran, biar Al-Qurannya nggak kena kotoran? Boleh nggak? Boleh. Ini pangkatnya tisunya beda-beda ya. Pembersih hidung, pembersih telinga, pembersih mulut, pembersih air mata. Yang satu alas Al-Quran. Siapa yang naruh? Saya kan. Karena tisu ini milik saya. Boleh nggak tisu ini protes? Kenapa saya dibuat bersihin hidung? Kenapa saya nggak jadi alas Al-Quran? Boleh nggak protes begitu? Nggak boleh. Kenapa? Makhluk ciptaan. Jadi tugas kita itu apapun takdirnya Allah, ridha, selalu rela, ya, selalu ikhlas. Allah kasih ujian model apapun, tapi jangan ngomong begini. Nah, ini yang suka salah. Memang takdirku orang miskin. Memang takdirku ini selalu kena musibah. Memang takdirku ini selalu dibuang. Memang takdirku ini ya nggak layak masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Emang kamu Tuhan? Emang yang ngomong begitu Tuhan? Jadi udah ngerti takdirnya itu neraka, udah ngerti takdirnya itu akan terus kena musibah, udah ngerti kalau takdirmu akan sakit terus, udah ngerti kalau takdirmu akan dibuang, udah ngerti maksud Tuhanmu. Enggak, kita nggak boleh berperan jadi Tuhan. Terus gimana? Jadi makhluk. Maka ketika Allah memberi kamu sakit, kamu nggak boleh berkata takdirku memang sakit-sakit terus. Tapi ingatlah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza ahabba wa abdan ibtalah. Kalau Allah itu cinta pada seorang hamba, Allah akan selalu memberinya ujian. Maka begitu kamu diuji terus, kamu akan bahagia selama kamu taat, selama kamu itu ikuti aturan Allah, selama jalanmu benar. Tapi kamu sakit jatuh, tersenyumlah dan katakan, aku kekasih Allah Ta'ala. Enak atau enggak enak? Enak bukan? Memang takdir saya begini, Kiai Habib, lebih baik saya mati. Masya Allah. Itu ada yang biasa begitu. Terus saya mau jawabnya gimana ya? Mudah-mudahan menyaksikan tayangan ini. Iya, karena dijawab pakai WA juga repot. Ya, juga repot. Kita ini makhluk, itu makhluk. Tugas kita menjalankan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti enak, nggak mungkin nggak enak. Tuh, lihat Piala Dunia yang masih berlangsung. Ini tiba-tiba banyak ahli tahajud tiap malam. Yang ngomong sama istrinya, nanti tolong bangunin dia. Ngapain? Tahajud. Masya Allah, 2 rakaat membuka tahajud, lanjutnya 2 jam nonton bola. Ya bagus lah ya, pembukaannya sudah tahajud, penutupannya witir 1 rakaat. Ditanya witir kok cuma 1, tadi kan udah 2 rakaat sholat sunnahnya, itu udah niat witir sekalian. Masya Allah. Ternyata itu belajar di MRBJ, saudara-saudara. Ilmunya ya, ilmunya belajar, ngerti. Jadi dia diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat, sehingga yang terjadi di antara keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silakan praktekkan. Lu kan banyak yang nonton bola tapi nggak begini, begitu kan ya? Nonton bola tapi nggak begini. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini kalau seseorang mendapatkan ujian, ya, Piala Dunia kemarin contohnya, pembukaannya, yang baca Al-Quran itu tubuhnya sempurna sebagai manusia, ada kakinya lengkap, atau tubuhnya diuji oleh Allah Ta'ala? Diuji atau nggak diuji? Diuji. Pertanyaan saya, yang ujiannya lebih ringan dari itu banyak atau nggak banyak? Banyaknya luar biasa. Kenapa yang diuji seberat itu mampu, kamu yang lebih ringan nggak mampu? Jadi masalahnya jangan mengatakan ini takdir Tuhanku membuat aku jadi seperti ini, jadi aku begini. Jawabannya adalah karena kamu tidak mau mengikuti aturan dan ajaran Tuhanmu untuk selalu bersemangat, untuk selalu optimis, berpikir baik dan terus bergerak. Yang ada kamu jadi Tuhan, memang Tuhan maunya aku begini. Masya Allah, ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Makanya posisi kita jadi makhluk ini penting. Aku makhluk ciptaan, terserah Allah ciptakan aku model apapun, tapi aku nggak boleh berbuat semauku. Aku harus berbuat sesuai apa yang diatur oleh Allah Tuhanku. Kalau itu aku lakukan, maka hidupku pasti baik-baik saja, hidupku pasti enak. Subhanallah, dengan tubuh yang nggak sempurna, tapi bisa memukau dunia. Dengan tubuh yang gak sempurna sudah bisa berdakwah, dan mungkin entah berapa banyak orang yang memeluk agama Islam setelah menyaksikan tayangan tersebut. Dan udah berapa banyak muslim yang akhirnya tersadarkan untuk lebih mencintai Al-Quran setelah melihat tayangan tersebut, dan seterusnya. Dengan tubuh yang tidak sesempurna kita, ikhwani rahimakumullah. Jadi jangan pernah bergaya jadi Tuhan, karena hanya Allah yang bisa menilai Allah. Hanya Allah yang bisa menilai Allah. Karena itu, ini ilmu, tolong nanti di-share ya. Biasanya saya bilang jangan di-share, tapi kalau yang ini tolong di-share. Dan kalau toh nanti sudah di-share ya, mungkin banyak juga yang nggak paham. Nggak apa-apa, nggak paham. Bantu aja share. Nah, siapa tahu nanti di antara yang terima share itu ada yang diberi paham, kita dapat pahalanya. Ya, kita dapat pahalanya. Ini lampu nih atau colokan listrik. Nah, itu di pojok ada steker colokan listrik. Enggak sembarangan loh. Kita boleh colokkan. Ya, kita boleh colokkan ke colokan listrik. Itu ada ampernya. 16 ampere atau mungkin 12 ampere. Ternyata dia mampunya hanya menerima beban, misal ya, hanya menerima beban sebesar 1000 watt. Beban 1000 watt. Kita masukkan mesin pengering yang bebannya 2500 watt, 3000 watt. Dong. Konsep kita itu kan listrik, colokan, ya udah, seharusnya mensuplai dong. Seharusnya mensuplai, colokkan, klik. Kemudian mesin pengeringnya kita nyalakan, klik. Nggak lama, ada yang meledak. Ya, ada yang meledak. Ini yang menyalakan mesin pengering tadi akhirnya marah. Gimana nih yang masang listrik ini? Kok bisa nih meledak, nggak ada apa-apa? Datanglah ahlinya, kemudian dilihat dan mengatakan, mohon maaf, kesalahan bukan pada mesinnya, kesalahan juga bukan pada yang membuat instalasi listriknya, kesalahan kepada Anda yang tidak pernah paham bahwasanya semua ini ada kapasitasnya, ini melebihi kapasitas sehingga dia meledak. Otakmu dan otakku, mohon maaf saya pakai bahasa mu dan ku, rodok keras ngomongnya ya. Otakmu dan otakku, hatiku dan hatimu, fikirku dan fikirmu, sama Allah Ta'ala itu dilimit. Sama Allah Ta'ala dilimit. Ada limitnya. Contoh, penglihatan. Boleh ya? Penglihatan kita, ada limitnya nggak? Ada. Dilimit. Nggak bisa melihat bakteri-bakteri yang ada di minuman. Bisa nggak? Nggak bisa. Allah kasih ilmu untuk membukanya biar bisa lebih besar. Siapa yang dikasih ilmu? Para dokter. Kenapa dokter dikasih ilmu? Karena dokter kalau melihat apa yang dilimit sama Allah Ta'ala, dokter punya ilmunya sehingga nggak kaget. Dokter paham apa yang dia lihat, maka dikasih mikroskop.
Begitu dipakai mikroskop, dilihat air ini, ternyata bakteri macam-macam kelihatan. Seandainya mata kita nggak dilimit, mampukah kita minum? Jangankan minum, lihat wajah suami sama istri bingung. Ada apa itu di wajahmu? Ada apa itu? Mengerikan. Seperti monster ya. Karena di sini ketempelan bakteri macam-macam. Tapi sama Allah Ta'ala dilimit. Allah limit ini untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Nah kalau kita nggak yang melebihi limit, yang ada stres, nggak kuat. Ini baru mata, mata. Hidung dilimit sama Allah Ta'ala, nggak semuanya bisa dicium oleh hidung kita. Dan hidung ini sama Allah Ta'ala dikasih batasan. Kalau dia berinteraksi sekian lama, maka aromanya akan hilang. Betul? Sehingga orang yang berinteraksi dengan sampah itu nggak merasakan aroma sampah. Tapi kita yang nggak pernah interaksi dengan sampah, jalan sebentar mungkin mau pingsan. Aromanya luar biasa. Tapi saudara-saudara kita yang bertugas bersihkan sampah, nyantai-nyantai saja. Kenapa? Hidungnya sudah terbiasa. Ini ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Indah, sempurnanya luar biasa. Nah termasuk otak sama hati kita dilimit. Satu kalimat, jangan pernah meneliti Tuhanmu. Telitilah dirimu. Ciptaannya Allah kamu teliti. Allahnya jangan pernah kamu teliti. Begitu mencoba meneliti Allah Ta'ala, lupa kapasitasnya, lupa siapa dirinya, hasilnya glep. Pernah enggak naik mobil dengan kecepatan tinggi? Ya, saya pernah mencoba saja ya, mencoba saja, penasaran gitu, mencoba saja. Dulu belum ada aturan-aturan itu, belum. Ya, dulu ya, saya pernah mencoba. Kira-kira kalau melewati batasnya maksimal mobil, kalau misalnya Alphard Velfire maksimal 180, betul ya? Kemudian kita lewat dari itu, yang terjadi apa? Saya pengen tahu gitu ya, yang terjadi apa? Ini yang buat mobil ini, dia buat sistemnya bagaimana? Pengen ngerti saya. Dulunya saya kira awal, wah nanti mesinnya jebol, wah begitu ya. Awalnya begitu. Ternyata saya nggak sadar, jalan tiba-tiba kok gasnya kempes, diinjak kok kosong. Saya lihat speed, ternyata speed saya 180. Nah, terus otomatis turun sendiri. Nggak bisa ditambah gas lagi, turun sendiri. Jadi kalau lebih dari speed yang sudah ditetapkan oleh perusahaan mobil, maka sistemnya mobil itu adalah mengembalikan speed kita itu ke speed yang terendah dan tenaganya dibuat hilang. Itu sistemnya. Untuk apa? Biar yang mengemudi selamat. Safety-nya di situ. Biar yang mengemudi selamat dan mobilnya nggak rusak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala udah buat aturan. Kamu jangan coba-coba meneliti Allah. Teliti dirimu. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah pada makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Jangan berpikir pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir kepada Allahnya, jangan. Makhluknya iya. Nekat mikir, takdirku dulu apa ya? Terus nanti aku takdirnya di mana ya? Kau udah ditakdirkan di neraka, terus buat apa aku amal soleh? Kalau udah ditakdirkan aku miskin, ngapain aku kerja? Terus bengong lama-lama, ding gelap, jeglek, konslet. Ya, karena ini bukan mobil, paham ya? Ini listrik, PLN, lebih kapasitas. Ya, kalau memang lebihnya itu luar biasa, trafonya meledak atau nggak meledak? Belum. Dan ini kalau trafo yang di sini meledak, hasilnya apa? Ya sudah, nggak usah dibahas. Ya nggak usah dibahas. Kalau belum sampai meledak, ya udah, hidupnya nggak akan pernah beres. Hidupnya jadi aneh. Hidupnya nggak normal. Hidupnya nggak nyaman. Kenapa? Menyalahi fungsinya sebagai manusia, berperan pengen jadi Tuhan dengan menilai Tuhan. Ngeri. Nah enaknya kan kayak yang tadi itu, jadi makhluk saja. Jadi makhluk tuh enak kok.
enaknya luar biasa. Nggak punya duit, dah. Nggak punya duit. Apa yang harus kita lakukan? Saya mau ngetes nih jamaah MRBC yang udah lama berinteraksi sama saya dan banyak ustadz serta pemirsa yang ada di rumah. Nggak punya duit, apa yang akan kita lakukan? Ini banyak yang diem mikir takut jawab. Betul ya? Nggak punya duit itu usaha. Lah usahanya apa? Kan begitu ya? Usahanya apa? Nomor satu, ya minta sama yang maha memberi. Itu salah satu bentuk usaha awal dan harus terus dilakukan sampai kapanpun juga. Allahumma al-fulus. Boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh. Ya sama dengan Allahumma urzuqna, ya Allah beri aku rezeki yang banyak. Sama kan? Cuma ini bahasanya bahasa los gitu ya. Allahumma duit, ya Allah. Saya pernah dapat kiriman video lucu. Ada satu orang kulitnya hitam. Di depan Ka'bah dia berdoa. Allahumma fulus, Allahumma fulus, Allahumma fulus. Allahumma fulus. Ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah duit. Yang di sampingnya ngeliatin gitu sama aneh. Akhirnya ditegur sama yang di sampingnya ini. Ini depan Ka'bah. Kenapa kamu minta duit, minta duit, minta duit, minta duit? Dijawab sama beliau, ini kurang lebih ya. Dijawab sama beliau, saya minta duit iya, minta surga iya. Emang nggak boleh? Allah saya suka kok ngasih duit, suka ngasih dunia, suka ngasih surga. Kenapa di sini di tempat yang paling mustajab saya nggak boleh minta duit? Oke saja saya minta duit iya, surga iya, bidadari iya, semua saya minta. Emang apa? Emang jadi masalah? Saya punya teman sudah meninggal dunia almarhum, namanya Mas Agus panggilannya ya, udah lama meninggal dunia. Itu waktu umrah bareng saya, kemudian beliau itu di Hijr Ismail, kan bisa pegang Ka'bah tuh di Hijr Ismail habis sholat. Itu Ka'bah dipegang kemudian diusap-usap, dilus-lus, dibelai-belai gitu ya, sambil mengatakan bah Ka'bah, bah Ka'bah. Kamu kan dekat sama Allah, kamu didatangin semua orang. Kalau aku nih bah, dosanya banyak. Kalau kamu ini termasuk ciptaan Allah yang baik, yang didatangi semua orang dan dekat sama Allah Ta'ala. Jadi tolong ya bah, mintakan sama Allah agar guruku nih Habib Novel hutang-hutangnya lunas, dapat rezeki dari segala arah, nggak ada masalah gitu ya. Ya saya lihat itu ya terenyuh ya sama ketawa gitu ya. Ternyata sama ketawa. Ya itu caranya emang begitu. Nah kamu emangnya mau minta sama siapa? Usaha, minta sama kerja, minta sama kantor, minta sama manusia, minta sama bosmu, minta sama rekanmu. Yang ada kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa. Mintalah sama Allah Ta'ala, minta sama Allah. Itu nomor satu. Nomor dua baru mikir yang lain. Jual apa enaknya ya? Boleh kan ya? Boleh nggak? Boleh, yang punya aset banyak. Yaudah deh, tuh apartemen yang di pojok sana 5 jual dulu. Oh kaya, tapi nggak punya duit, punyanya aset. Lah aneh kadang ini, duit nggak punya, aset banyak, bingung dan berkata, orang di duit aku, saya nggak punya duit, hidup kok begini. Temennya akhirnya mencibir, lah itu motormu ada 20, mobil 10, itu apa bukan duit, dolar gitu. Jual, ternyata bukan nggak punya duit, tapi al-pelitu wal bakhilu. Ya, pelit dan bakhil pada diri sendiri. Usaha lainnya apa itu? Karena udah minta sama Allah Ta'ala, Allah ngajarin, bergeraklah. Kamu bergerak nanti barokah. Dia keluar dari rumah itu udah dengan petunjuknya Allah. Allah suruh saya cari yang halal. Allah suruh saya bergerak. Ya udah saya bergerak semampu kita, semampu dan semaksimal mungkin. Nanti diselesaikan sama Allah Ta'ala. Jangan nanya caranya. Wong kita ini makhluk. Yang ngerasain adalah Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jangan berperan jadi Tuhan. Ini contoh nih. Orang berperan jadi Tuhan, dan saya ketemu banyak yang model begini. Ya, saya ketemu banyak model begini. Contoh ya, saya ngomong sama seseorang, kamu insya Allah tahun ini berangkat umroh ya. Ya, kalau yang normal kan amin ya. Nah, ini lagi nggak normal orangnya. Bayar kontra aja nggak mampu, suruh berangkat umroh tahun ini. Dari mana, Bi? Saya mau nanya, saat dia ngomong begitu, dia lihat Allah atau lihat dirinya? Lihat dirinya. Berarti dia lagi berperan jadi Tuhan.
Tuhan dalam tanda kutip. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Seharusnya bagaimana? Amin. Betul kan ya? Insya Allah Beb doain. Sekalian Beb tambahin rumah lunas, punya rumah juga Beb ya, Masya Allah. Nambah aja sekalian mintanya gitu loh ya. Ini namanya orang yang tidak berperan jadi itu Tuhan. Enak, selalu positif. Ada orang ya, udah lama dia itu nganggur. Udah lama dia nganggur. Ketemu satu ustadz. Ustadz ini kan omongannya positif gitu ya. Makanya kadang-kadang itu ada oknum jamaah yang mencibir. Ya emang ngomong enak. Ya emang ngomong enak. Tapi kalau yang jalanin gimana? Ada yang suka kadang begitu ya. Ada lagi yang mencibir. Kamu kebanyakan lihat pengajian sih. Jadinya begini. Kebanyakan kamu dengar ceramahnya Habib Novel, jadinya begini. Ada yang model begitu? Mungkin ada nih, oknum ya, yang semacam itu. Yang satu ini dibilang sama si Ustadz, insya Allah tahun ini kamu beli rumah. Mestinya apa? Amin gitu ya, MRBJ ya, amin. Kebanyakan nonton yang nggak perlu ditonton. Kebanyakan kumpul sama orang-orang nggak perlu dikumpulin. Yang ada adalah hitungan kalkulator. Bib, mohon maaf Bib, rumah itu saya udah cek Bib. Yang paling murah itu Bib, kalau di wilayah sini sekian. Kalau yang agak murah di pedalaman di pelosok sana Bib, ya itu agak murah. Tanah juga murah Bib. Tapi nggak mungkin beli di sana ya, beli di sini ya Bib ya, sekian. Bib, 100 juta itu udah paling murah, tipe yang paling minim layak saya huni Bib, 100 juta. Dari mana Bib uang 1 juta saya Bib? Saya ini nganggur. Kalau tahu saya jadi karyawan, gaji saya sekian. Bib tolong kok Bib, kalau ngasih doa itu yang masuk akal gitu. Bib kalau doain saya yang masuk akal gitu loh. Saya mau nanya, ini Tuhannya siapa sih? Saya mau nanya, Tuhannya siapa? Yang ngasih itu siapa? Allah. Lah Allah kalau ngasih itu semau-mau Allah atau semau kita? Semau-mau Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh. Ya paling enak itu kan contoh dari Al-Quran. Ya contoh dari Al-Quran. Sayyidatuna, jangan perempuan lagi di contohnya. Ya ganti yang lain. Dah semut deh. Semut ada di atas gunung. Semut ada di atas gunung. Atau semut di bawah gunung ya. Semut ada di bawah gunung. Nabi Sulaiman ada di atas gunung. Semut teriak sama teman-temannya. Kira-kira Nabi Sulaiman dengar enggak? Enggak. Kira-kira kok. Menurut ilmunya semut itu ya. Dengar enggak? Enggak. Tapi semut itu punya Allah. Semut itu punya Tuhan. Semut paham ada yang maha kuasa. Ngomong sama teman-temannya sama semut, segera ya masuk ke dalam liang, nanti diinjak-injak sama Sulaiman. Ayo cepet Sulaiman lagi mau jalan ke sini. Ayo cepet. Hasilnya apa? Suara semut, saya nggak tahu tuh teknologi apa yang bisa menyampaikan suara semut ke telinga manusia. Suara semut didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan bahasanya paham. Saya sempat mikir ketika lihat ikan di kolam tuh ya. Mikir, ini ikan tuh kan tampaknya diem, ngobrolnya gimana ya? Asli, ngobrolnya ikan gimana ya? Enggak, diam sama diam. Betul? Tapi katanya Rasulullah SAW, ikan itu selalu mintakan ampun buat orang yang ngajar dan cari ilmu. Terus cara istighfar mana? Ini teknologi jagat raya nih kita nih, ya Allah, manusia itu lemah. Tapi suara semut itu disampaikan ke Nabi Sulaiman alaihissalam yang akhirnya diabadikan dalam Al-Quran, dan seluruh semut itu selamat dan menghibur Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tertawa mendengar semut tadi berusaha menyelamatkan diri. Masya Allah. Dan ternyata selamat. Ternyata selamat. Jangan jadi Tuhan. 313 sahabat melawan 1000 musyrikin perang Badar. Gak punya senjata yang memadai, gak punya kendaraan yang memadai, tiba-tiba harus berperang. Kalau pakai hitung-hitungan akal, gak mungkin menang. Gak mungkin menang. Tapi sungguh-sungguh minta sama Allah Subhanahu
wa ta'ala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia, bambu runcing, yang dilawan tank. Kita betul, bambu runcing. Kadang buat bambunya aja nggak sampai selesai untuk meruncingkannya, karena nggak di setiap tempat ada bambu. Tapi cara Allah merdekakan negeri ini kan indah. Karena apa? Doa. Di sana istighfar, di sana istighfar, di sana doa, berdoa, berjuang iya. Tapi perjuangannya itu kalau diukur nggak mungkin bisa menang. Tapi nyatanya menang karena ada doa. Jadi jangan berperan jadi Tuhan. Habib, kalau doain saya kok nggak masuk akal, mestinya tingkatkan aja. Beb, nanggung Beb. Masa saya didoain cuman beli rumah sekalian istri gitu loh Beb. Oh, rumah nggak ada istrinya kan ya rasanya kurang enak Beb. Nanti anaknya lucu-lucu ya Beb ya gitu. Terus ada rumah Beb, nggak ada mobilnya kan nanggung Beb. Sekalian rumah yang ada mobilnya, dan mobilnya tolong garasi yang besar ya Beb ya, biar bisa diisi banyak Beb. Masya Allah, saya kalau ketemu orang model begini seneng saya, walaupun gak masuk akal gitu. Karena orang hidup ini gak usah mikir akal, tapi iman, dan bergeraklah. Kalau belum Allah wujudkan pada dirimu, Allah akan wujudkan pada anakmu, Allah akan wujudkan pada cicitmu, Allah akan wujudkan pada keturunanmu, terus semacam itu. Dan kamu tetap akan dikasih. Paling sedikit apa? Rasa bahagia. Bahagia apa, punya semangat yang luar biasa, sehingga hidupnya berenergi, hidupnya itu indah. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Biasanya ada peringatan masuk waktu. Oh iya betul itu ya. Saya kok feelingnya kerasa ini mau diingatkan gitu ya. Alhamdulillah ada hitung mundur gitu ya. Hitung mundur. Ikhwani rahimakumullah. Yaitu pesan saya untuk diri saya dan antum semuanya, jangan berperan jadi Tuhan. Kita adalah makhluk. Nah, makhluk itu enak. Gimana? Terpleset boleh, jatuh boleh. Boleh kan jatuh? Boleh. Terpleset boleh, tapi berusaha jangan sampai jatuh, jangan sampai terpleset. Nah, kalau udah jatuh gimana? Ya bangun. Gitu aja kok repot. Jalan lagi kalau perlu lari. Wah, lari. Drosor, bangun, lari lagi. Jangan kemudian terpleset, jatuh, terus duduk merenung. Nasibku yang begini. Aku nggak layak jadi juara. Aku nggak pantas. Masya Allah. Ini udah kena tipu daya iblis, tipu daya setan. Makanya untuk menutup kajian malam hari ini, yang pertama, jangan pernah menghakimi siapapun dengan pikiran-pikiran kita, dan jangan pernah persalahkan siapapun atas musibah yang dia alami. Bisa jadi musibah yang terjadi di manapun, orang-orang yang di sana nggak bersalah justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan ternyata penyebab musibahnya adalah kamu dan aku yang banyak berbuat dosa di tempat ini. Demi kita, Allah jadikan yang di sana mendapatkan musibah karena orangnya baik-baik, sehingga kalau wafat masuknya surga Allah Ta'ala. Sementara mungkin kalau kita wafat, kita nggak masuk surga, sama Allah diberi kesempatan untuk belajar dari musibah orang lain. Harusnya begitu, nggak usah nyalahin orang lain. Seorang, waduh lanjut ini. Seorang, jadi wali-wali Allah tuh kalau ada musibah yang terjadi nggak pernah nyalahin orang lain. Contoh ya, kudanya ya, atau kendaraannya ditabrak. Kalau wali nggak nyalahin yang nabrak. Mobil ditabrak gitu ya. Mobil diam ditabrak, yang salah siapa ini? Logikanya ya, mobil parkir diam di pinggir jalan, ada anak muda naik motor ngawur kemudian nabrak mobil tadi, yang salah siapa? Yang parkir. Mau pinggir jalan bukan tempat parkir, dibuat parkir itu di garasi misal begitu ya. Oh ternyata udah parkir di lahan parkir, parkirnya bener, ada orang naik motor nggak bener, nabrak, yang salah siapa? Normalnya yang ngawur naik motor, yang nabrak itu salah, betul? Nah kalau para wali lain, kenapa ya kok sampai mobil saya ditabrak dan ada orang yang celaka gara-gara mobil saya? Hari ini dosa apa yang kulakukan?
hari ini dosa apa yang kulakukan? Langsung introspeksi dirinya. Oh ya Allah, biasanya tiap pagi saya sholawat 10 kali. Sampai jam ini jam 12 siang kok saya belum sholawat 10 kali. Allah negur saya lupa baca sholawat. Saya mau nanya, hidup model begini asik atau gak asik? Asik gitu. Gak pernah nyalahin orang, enggak. Tapi hidup kita ini selalu apa ya? Cari kambing hitam untuk dipersalahkan. Gara-gara dia Insya Allah sering istri itu jadi korban, ya Bu ya. Sering tuh suaminya yang bermasalah, suaminya yang jadi korban istri, dan sebaliknya juga begitu. Ya, dan sebenarnya juga begitu. Mari kita mulai introspeksi di diri. Ya, walaupun kita harus menegakkan aturan ya. Misalnya tadi ada mobilnya ditabrak anak muda tadi, kita nasihatin gitu. Tapi hatinya tuh nggak marah sama dia gitu loh. Kita tolong orangnya, kita nasihatin, Mas, kalau naik motor yang benar, jangan seperti ini. Tapi hati kita, sebetulnya gara-gara aku nggak sholawatin, dan kamu jangan tahu ya. Gitu. Anak, Masya Allah. Oh, anak tiba-tiba merusakin motor. Anak itu yang bener naik motor, nasihatin, tapi ibunya sadar. Oh, tadi saya sholat subuhnya hilang. Saya nggak sholat subuh, udah denger alarm, tapi saya nekat tidur lagi, saya nggak sholat subuh. Allah kenakan musibah ini ke anakku. Ya Allah, kamu kena musibah sebetulnya gara-gara ibumu, nak. Maafin ya, nak ya. Tapi jangan ngomong gitu sama anak. Itu tempatnya di hati. Anaknya tetap dididik. Kalau begitu enak atau gak enak? Enak. Beda yang nggak tahu ilmunya ini. Anaknya dimaki-maki, cari duit susah, beli motor ini, kamu tabrakkan motornya. Terus gimana nasibnya nanti ini? Bagaimana bapak akan kerja, ibu akan kerja, motornya kamu rusakkan. Masya Allah, ini nggak paham. Ini orang gagal paham. Maka jangan sampai kita jadi orang yang gagal paham. Yuk kita jadi orang yang semakin paham kalau kita ini makhluk dan kita punya Tuhan, yaitu Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Ikuti aturan Allah yang sudah dijelaskan lewat utusannya, yaitu Muhammadun Rasulullah SAW. Maka hidup kita akan selamat insyaallah sampai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.